bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Jenar Amalia dari kelas KM 204 dengan nomor induk mahasiswa 25050101059. Program studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ujian tengah semester kali ini, saya ingin mengajak untuk sejenak merenung dan bercerita, bukan hanya sekedar membaca teori dari buku, melainkan merefleksikan sebuah tema yang sangat dekat sekali dengan kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan saya dan masa depan Indonesia. Jika kita menilik kembali pada dinamika historis lahirnya Pancasila, kita perlu tahu bahwa dasar negara kita tidak lahir hanya dalam waktu semalam saja. Pancasila merupakan sebuah pemikiran mendalam, perdebatan hebat dan peleburan ego dari para pendiri bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan. Melalui proses sejarah tersebut, Pancasila disepakati bukan untuk memenangkan satu kelompok, melainkan sebagai fondasi kokoh dan rumah bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Dari sejarah ini, saya sadar bahwa kedudukan Pancasila bagi bangsa ini adalah sebagai pemersatu yang tidak boleh digoyahkan. Hanya sekedar hafalan saja, melainkan Pancasila adalah way of life atau pandangan hidup yang menuntun keputusan-keputusan kecil saya setiap harinya. Saya sebagai mahasiswa komunikasi di era digital ini, ruang aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang paling menantang dan paling sering saya temui ada pada lingkungan media sosial. Setiap hari kita dibombardir oleh arus informasi. Disinilah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi rem digital bagi saya. Saat melihat berita yang belum jelas kebenarannya atau melihat komentar yang saling menjatuhkan di media sosial, saya lebih memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax atau mengetik komentar kebencian. Menjaga jempol saya agar tetap bijak, menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar, dan menyebarkan konten yang positif adalah bentuk nyata bagaimana saya mengamalkan Pancasila di zaman modern ini. Begitu pula di lingkungan masyarakat dan kampus, menghargai teman kelompok yang berbeda agama, suku, dan bahasa, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya, serta mengutamakan musyawarah mufakat saat ada selisih paham dalam tugas kelompok adalah bukti kecil bahwa Pancasila itu hidup dan bekerja di dalam keseharian saya. Namun kita harus mengakui bahwa tantangan zaman terus berubah. Saat ini kita berada di tengah derasnya arus globalisasi. Budaya asing, gaya hidup barat, hingga berbagai ideologi baru dapat masuk dengan sangat mudah ke dalam genggaman tangan kita melalui smartphone. Disinilah pentingnya menempatkan Pancasila sebagai falsafah bangsa, sistem teknologi, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila bukan ideologi tertutup yang anti kemajuan. Pancasila adalah ideologi terbuka. Kita sangat-sangat boleh menerima teknologi, mempelajari budaya luar, dan maju secara global. Namun,
Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaringnya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi batas penentu, tanpa menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dalam menghadapi perkembangan zaman. Bangsa kita akan mudah sekali kehilangan identitas aslinya dan terombang-ambing oleh arus globalisasi. Jika saya melakukan refleksi pribadi terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia, jujur saja kita masih melihat banyak sekali pekerjaan rumah. Kita masih sering menyaksikan konflik akibat perbedaan pandangan, egoisme kelompok, hingga ketimpangan sosial yang membuat sila kelima, yaitu keadilan sosial, terasa masih berupa cita-cita yang harus kita perjuangkan bersama. Tetapi saya menolak untuk pesimis. Harapan saya bagi masa depan bangsa Indonesia sangatlah besar. Kemajuan Indonesia di masa depan tidak boleh hanya diukur dari seberapa megahnya infrastruktur fisiknya atau seberapa tinggi gedung-gedungnya, melainkan dari seberapa kokoh karakter masyarakat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ketika generasi muda seperti kita mampu menggeser posisi Pancasila dari yang semula hanya beban hafalan di atas kertas menjadi gaya hidup nyata dalam tindakan, maka cita-cita Indonesia emas di masa depan pasti akan terwujud. Mari kita memulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal terkecil, dan hari ini saya, Restu Jenar Amalia, bangga sekali menjadi anak Indonesia dan siap menghidupkan Pancasila untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.